Hipdut, hip hop, tapi tidak dangdut. Fenomena di Indonesia yang lagi naik di genre musik, genre baru, hipdut, hip hop, tapi tidak dangdut gitu. Jadi dicampur. Ada yang suka banget, banyak yang nonton, yang bencinya juga banyak banget. Gue suka baca-bacain komen-komennya sadis-sadis. Yang komen tuh udah beneran jam gitu. Gue pribadi sih cukup menikmati bro. Ya selera orang beda-beda dong. Nggak tahu, buat gue sangat easy listening, enak didengar, musiknya juga santai gitu. Jadi ada warna baru lah untuk musik di Indonesia buat gue. Gue mau bahas dikit kenapa sih hipdut bisa tiba-tiba muncul gitu. Gak mungkin tiba-tiba muncul gitu kan, atau hilang kayak APBN yang hilang, gak mungkin kan. Nah, gue mau bahas dikit dan kenapa banyak yang hate. Pertama, apa sih itu hipdut? Hipdut itu adalah campuran genre musik dari hip hop dan dangdut. Hip hop itu terkenal dari luar, sedangkan dangdut karakter Indonesia banget, koplo, joget gitu ya, digabungin. Tapi sebenarnya ini bukan label resmi sih, tapi ini label dari netizen ngasih nama jadi hipdut. Sebenarnya hipdut tuh awal mulanya gimana sih bang? Sebenarnya awal dari 2010 sampai 2015 itu tuh lagi tren dangdut koplo DJ remix ya. Lu kalau suka denger dangdut koplo DJ remix, kadang enak didengar. Gue juga kadang ngedenger gitu kalau butuh semangat. Enak juga sih sebenarnya. Sound system hajatan pakai beat elektronik gitu. Udah gitu tahun 2016 ke 2020 itu baru mulai dicampurkan sama EDM. Dangdutnya udah jadi EDM. Lu bayangin dangdut tapi EDM gitu. Tungcuk. Cintaku hanya sebatas roko-roko isi katokmu sayang. EDM trap ya, di remix gitu. Jadi dengernya tuh kadang enak. Jadi dangdut tuh mulai kesini udah mulai jadi tren lah. Lu udah mulai masuk ke dugem-dugem. Cocok banget buat joget sama party. Baru deh sekarang ini mulai berubah hip hop tapi dangdut gitu. Nama yang paling sering muncul di benak kalian pasti Tensi, Jamsi, Naikila ya itu, sama Juan Reza. Tapi sebenarnya juga banyak produser-produser lain yang bikin musiknya. Cuman nggak terkenal aja, gue juga denger beberapa kali dan lumayan. Yang pertama kali memang bener Tensi salah satunya yang sakit-sakit dadaku, ku mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Itu tiba-tiba jadi meledak di antara Gen Z tuh pada denger lagu itu. Hipdut, kita Gen Z, generasi Z denger lagu hipdut. Karena sebenarnya menurut gua waktu itu tuh tren karena ada tren TikTok. Kenapa TikTok? TikTok itu lu tahu sendiri jogetable. Jadi muncul lagu itu cocok sama jogetable digabungin. Sakit dadaku. Pas lah momentumnya. Mungkin kalau zaman dulu ketika belum ada TikTok, zaman YouTube mungkin belum tentu naik kali. Lirik lagu yang itu sakit dadaku, lu liriknya tuh anak-anak Gen Z Jakarta banget yang baru dewasa. Lu bisa denger sendiri liriknya. Jadi pasti banyak relate juga ke anak-anak Jaksel gitu, ke anak-anak gaul yang baru nyari jati diri tuh begitu. Jadi banyak yang relate, jadi lagunya juga ikut viral bro. Udah gitu musiknya juga easy listening, gampang dicerna, nggak berat untuk dicerna ke otak tuh, nggak stres. Terus kenapa sih banyak yang hujat? Ada yang suka tapi banyak juga yang hujat. Banyak yang komen-komen kampungan, lagu kampungan, denger lagu dangdut dianggap lagu kampung. Banyak banget komen-komen netizen yang gue baca yang kayak gitu. Jadi nganggep nih lagu tuh apa sih, kok denger lagu kayak gini, gue sampai hari ini nggak nemu enaknya. Orang kan suka gitu kan, serius nanya kenapa sih banyak yang suka nih lagu, apa sih serius nanya. Ya serius aja nanya, gak usah komen, gak usah pakai kata serius, apa sih. Banyak yang nganggep liriknya dari lagu Tensi yang itu terlalu lagu cuddling, lagu yang manja, yang liriknya banyak yang gak suka gitu sama lirik lagunya dia tuh. Jablay, jarang dibelai, tipe lagu yang gitu. Jadi banyak yang ngerasa cringe gitu, kok kayak gini. Tapi kalau di sini gue sebenarnya cukup mengerti kenapa, karena ini ada aliran hip hop dari barat. Tale lu tahu sendiri kan, ya bebas. Dicampur sama dangdut tuh, kalau denger lagu dangdut, lirik-liriknya juga gila-gila bro dangdut. Terong dicabein, aku hamil duluan, sudah 3 bulan. Lirik-liriknya gitu dicampur hip hop. Terong dicabein. Hip hop yang rada santai dicampur dangdut. Jadi lirik-liriknya menurut gue masih mirip-mirip sih. Bukan cuma lagu dia yang itu doang, lagu-lagu dia yang lain juga style lirik-liriknya juga yang kayak gitu mirip-mirip. Atas bawah cantik, putar badan dikit.
Udah gitu baik juga netizen yang bilang nih lagu tuh nggak pakai teknik, lagu kayak orang bangun tidur, lagu orang nggak mandi, banyak netizen yang hujat begitu. Ya cuman sebenarnya kalau menurut gue tuh cukup paham gitu ya, lagu Tensi itu beneran liriknya barat banget bro, lifestyle di barat, jadi tentunya agak culture shock untuk sebagian orang di Indonesia. Ya kaget lah denger lirik yang mungkin kok cuddling bareng, tidur bareng, liriknya kok begitu. Ya gue mengerti juga. Jadi belum bisa diterima memang oleh semua orang. Buat gue pribadi, gue enjoy sama lagunya. Untuk menjadi pionir tuh sangat susah kalau menurut gue. Nggak gampang. Dan bisa ngebawa tren ini. Kita nggak tahu trennya ini sampai kapan. Cuman saat ini ya lagu yang bisa mempersatukan para Gen Z. Gitu. Ini lagu tuh udah berhasil. Hipdut ini tuh udah mulai disukai juga ternyata sama anak-anak Gen Z. Kenapa? Kayak contoh-contoh di klub tuh sekarang banyak banget yang udah mulai pakai lagu breakbeat. Ya alirannya mirip-mirip dangdut buat di tempat dugem. Dan banyak juga yang suka dan menikmati. Jadi ya sekarang trennya udah berubah begitu cepet. Zaman gue dulu mungkin kalau ke tempat dugem lagunya EDM bro, tapi sekarang udah breakbeat. Ya kenapa? Karena banyak pasar yang banyak yang suka. Ya kalau menurut kalian gimana? Apakah tren lagu hipdut ini bakal bertahan lama? Apakah banyak juga yang suka? Coba kalian kasih komentar di bawah. See you.